Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pembahasan untuk tugas yang pertemuan pertama kemarin di semester 2. Pertemuan pertama kemarin kalian diminta untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi berdasarkan grafik berikut. Nah, sebelumnya ada satu soal yang diralat di sini. Grafiknya seperti ini, berarti ini titiknya bukan 2,2 ya, tapi 2,-2. Sebagian dari kalian sudah tahu itu dan sudah konfirmasi kemarin. Ya, kita langsung saja bahas untuk yang nomor 1. Nomor 1A, menentukan daerah asal, domain dari fungsinya. Kalau kita bicara domain, berarti kita bicara tentang sumbu X. Di sini panah, di sini tanda panah. Berarti untuk domainnya adalah X elemen bilangan real. Semua X elemen bilangan real masuk ke dalam domain. Kemudian untuk ranknya, kalau kita bicara rank berarti kita bicara tentang sumbu Y. Sumbu Y-nya di sini. Nah, karena grafiknya ke samping seperti ini dan tidak akan pernah menyentuh atau memotong sumbu X. Sumbu X itu kan sama saja garis Y sama dengan 0. Berarti untuk ranknya adalah Y sedemikian sehingga Y lebih dari 0 dan Y kurang dari sama dengan 5. Kok kurang dari sama dengan? Karena bulatannya penuh. Kok di sini lebih dari 0, tidak lebih dari sama dengan 0 karena tidak akan menyentuh Y sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian untuk yang B. Untuk domainnya berarti kita lihat di sini panah, berarti domainnya adalah semua X elemen bilangan real. Kemudian untuk ranknya kita lihat sumbu Y. Sumbu Y-nya seperti ini, berarti untuk ranknya kita mulai dari sini Y-nya ya, karena tidak mungkin ada di bawah sini. Terus ke atas. Y sedemikian sehingga Y lebih dari sama dengan -2, di mana Y elemen bilangan real. Y-nya lebih dari sama dengan -2. Bulatannya penuh. Kemudian untuk yang C. Di sini bulatannya bolong, di sini bulatannya penuh. Berarti di sini pakai sama dengan, di sini tidak. X-nya dimulai dari -2 sampai dengan 8, Y-nya dimulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, X lebih dari -2 dan X kurang dari sama dengan 8. Gitu ya, untuk domain kita lihat X-nya. Untuk rank kita lihat Y-nya. Kalau gambarnya berupa garis lurus mudah. Nah, hanya seperti itu. Begitu juga untuk ranknya. Ranknya berarti kita perhatikan Y. Y lebih dari 1 dan Y kurang dari sama dengan 6, di mana Y elemen bilangan real. Nah, untuk A, B, C Ibu rasa itu cukup mudah. Yang perlu diperhatikan itu di sini untuk yang D, E, dan F. Nanti yang kalian masih keliru silakan dicatat ya, ini diperbaiki sambil Ibu beri penjelasan di sini. Untuk yang D, nah gambarnya kirain memorinya penuh, ternyata masih bisa. Untuk yang D, kita lihat, perhatikan kalau mencari domain berarti perhatikan sumbu X-nya. Kita lihat sumbu X-nya, di sini ada garis putus-putus seperti ini. Di sini tanda panah ke kiri untuk sumbu X-nya juga tanda panah ke kanan. Artinya ke kiri itu sampai dengan tak hingga, ke kanan juga sampai dengan tak hingga. Berarti semua X elemen bilangan real masuk ke dalam domain. Tapi di sini ada X sama dengan 4. Ternyata ini garis X sama dengan 4 ini. Putus-putus. Putus-putus itu artinya apa? Artinya jika grafik ini dilanjutkan terus ke atas sana, tidak akan pernah memotong garis ini. Begitu juga untuk grafik ini.
Ini kan ada tanda panahnya ya, diperpanjang terus ke bawah sana boleh, tapi tidak akan pernah memotong garis X sama dengan 4. Artinya garis X sama dengan 4 tidak akan tersentuh oleh grafik. Kenapa kok tidak akan tersentuh oleh grafik? Karena dia tidak masuk ke dalam domain, begitu. Berarti kalau mau dituliskan yang D, nah domainnya adalah X sedemikian sehingga X tidak sama dengan 4, di mana X elemen bilangan real. Artinya nanti kalau ada 4 dimasukkan ke dalam fungsi, dia tidak akan punya hasil. Hasilnya tidak terdefinisi, sehingga di gambar itu tidak ada. Begitu. Kemudian untuk ringnya juga kita lihat. Kita perhatikan sumbu Y ya, kalau ring kita perhatikan arah yang vertikal. Di sini ke atas tanda panah, ke bawah tanda panah. Artinya grafik ini bisa terus diperpanjang ke atas sampai dengan tak hingga dan ke bawah sampai dengan min tak hingga. Artinya semua Y masuk ke dalam elemen bilangan real, semua Y masuk ke dalam ringnya, kecuali, nah dilihat, ini juga ada garis putus-putus di sini. Garis berapakah itu? Garis Y sama dengan min 1, berarti sama seperti tadi. Ringnya adalah Y sedemikian sehingga Y tidak sama dengan min 1, di mana Y elemen bilangan real, seperti itu. Ini sama halnya untuk yang D, itu sama dengan yang F. Yang E kita lewati dulu, yang E malah mudah. Yang F ini juga ada garis putus-putusnya, artinya mengerjakannya sama persis seperti yang D. Kita perhatikan untuk domainnya dulu. Domainnya itu adalah, perhatikan sumbu X, ini sumbu X. Berarti kita lihat yang ke samping kanan dan samping kiri. Ini juga, oh ternyata semuanya tanda panah. Artinya semua X elemen bilangan real masuk ke dalam domain, kecuali, lah kok ada kecualinya? Karena ada tanda titik-titiknya ini, putus-putus. Ada garis X sama dengan min 3, ada garis X sama dengan 3. Ini garis X sama dengan min 3, ini garis X sama dengan 3. Keduanya bergambar putus-putus, artinya tidak akan pernah tersentuh oleh grafik. Grafik ini diperpanjang terus ke atas, tidak akan pernah menyentuh garis X sama dengan min 3. Ini juga diperpanjang terus, tidak akan menyentuh ini. Begitu juga ini. Maka untuk domain dari fungsinya adalah X sedemikian sehingga X tidak sama dengan min 3 atau X tidak sama dengan 3, di mana X elemen bilangan real. Artinya domainnya itu boleh semua X elemen bilangan real kecuali min 3 dan 3. Begitu. Terus untuk ringnya, kalau ring berarti kita perhatikan sumbu Y, kita perhatikan arah yang vertikal dari grafik. Ini diperpanjang ke atas, ini ke bawah. Berarti Y-nya semua Y elemen bilangan real, semua Y bisa masuk ke dalam ring. Tapi lihat, adakah garis Y sama dengan bilangan berapa yang tidak pernah tersentuh oleh grafik? Kita lihat, nah ini ada grafik perpanjang terus ke atas, tapi ini semakin diperpanjang ke bawah semakin ke sini, nah semakin ke samping. Ini juga semakin ke atas sana, semakin ke bawah, semakin ke samping. Tapi dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Sumbu X itu kan sama dengan garis Y sama dengan 0. Ini ada garis putus-putus, ini sebenarnya Y sama dengan 0. Hanya karena berimpit dengan sumbu X, maka garis putus-putusnya tidak terlihat. Seperti itu. Jadi di sini untuk ring fungsinya adalah Y sedemikian sehingga Y tidak sama dengan 0, di mana Y elemen bilangan real. Artinya semua Y elemen bilangan real itu masuk ke dalam ring fungsi kecuali Y sama dengan 0. Nah, seperti itu.
Berikut tadi itu adalah penjelasan untuk jawaban dari latihan 3.1. Barangkali masih ada yang bingung kok bertanya-tanya kok jawabannya seperti itu, silahkan tanyakan saja, tidak apa-apa. Begitu ya. Untuk penjelasannya Ibu akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.